Kalian yang jualan di Shopee, setelah lihat data di statistik toko kalian, banyak yang masukin barang ke keranjang, tapi kok ordernya sedikit. Yuk, saya tunjukin di sini, saya jelasin langsung ya. Yuk. Oke ya teman-teman, sekarang kita masuk ke bisnis saya. Lalu teman-teman klik di bagian produk, kemudian tinjauan produk ya di pojok sini, tinjauan produk. Lalu ubah dulu periode ke 30 hari terakhir supaya kita bisa melihat datanya lebih lengkap dalam satu periode. Lalu ini adalah data. Contoh di sini yang bagian atas adalah tingkat pengunjung ya. Pengunjung dalam satu bulan terakhir atau 30 hari terakhir ada 244.000. Kalau kita bagi ya sehari rata-rata ada sekitar kurang lebih 8.000 pengunjung yang masuk ke toko ini. Lalu kita melihat di sini, kita lihat banyak banget nih ya. Jumlah produk yang ditambahkan ke keranjang itu mencapai 49.000, hampir 50.000 produk. Kelihatannya banyak ya, benar ya. Kelihatannya banyak dan konversi kita pun mencapai 13%. Sedangkan produk yang kemudian jadi penjualan itu hanya 3.489, bahkan tidak sampai 10% dari yang dimasukkan ke keranjang belanja. Mengapa bisa begini? Nggak usah stres teman-teman, itu wajar ya, itu masih wajar karena memang polanya orang Indonesia itu suka melihat-lihat, suka surfing, melihat searching barang ya, lalu dia melihat ada yang cocok, dia kemudian masukkan itu ke keranjang belanjanya, walaupun mungkin dia nggak beli, dia hanya menyimpan terlebih dahulu untuk dia pertimbangkan atau dia ingin mencari-cari produk yang lain lagi. Nah, yang harus teman-teman perhatikan itu adalah perbandingan antara pesanan yang benar-benar sudah jadi real dibanding dengan pengunjung produk. Nah, kalau kita mau hitung gampangnya sih sebetulnya kita sudah ada data di sini ya. Pojok kanan ini adalah tingkat konversi pesanan siap dikirim dibagi kunjungan. Nah, kalau di sini konversinya kita lihat ada di angka 0,95. Apakah nilai konversi ini ideal? Bisa ideal, bisa tidak. Tergantung dengan tokonya teman-teman masing-masing. Berapa tingkat margin keuntungan yang kalian ambil, kebijakan harga kalian, bagaimana respon kalian, bagaimana kalian melayani pembeli, itu semuanya akan mempengaruhi nilai konversi. Idealnya nilai konversi itu biasanya di angka 2-5%. Cuma untuk toko ini konversi di angka 0,95% atau biasanya rata-rata di angka sekitar 1%. Saya rasa udah cukup baik karena produk yang dijual itu bukanlah produk yang umum dan cukup terkendala masalah pengiriman karena dimensinya yang cukup besar sehingga seringkali memang menjadi pertimbangan customer untuk membeli karena ongkos kirim yang cukup tinggi. Beda kalau misalnya teman-teman memiliki produk yang dijual misalnya kaos ya, kaos dengan harga mungkin 20-30 ribuan per pieces. Kalau kalian memiliki nilai konversi 0,95 atau sekitar 1%, itu rendah sekali. Berapa idealnya kaos? Kalau kalian menjual kaos dengan harga sekitar 30-40 ribuan, idealnya kalian memiliki nilai konversi sekitar 5-10%. Ya, kalau kalian hanya memiliki nilai konversi 2 atau 3%, itu bisa dibilang cukup rendah. Gitu ya teman-teman. Jadi kalau kalian melihat di keranjang belanja angkanya mengapa tinggi sekali, tapi kemudian yang terjadi di penjualan kok tidak sesuai dengan sini, bahkan tidak sampai 10%, ya nggak usah panik. Itu hal yang wajar. Yang penting kalian bandingkan antara produk yang terjual atau jumlah penjualan, jumlah pesanan kalian dibanding dengan jumlah pengunjung kalian. Gampangnya di sini sudah ada tingkat konversinya. Kalau konversinya masih ada di angka wajar seperti ini, it's okay. Misal kalian menjual produk kaos tadi saya bilang dan harganya pun harga yang kalian jual cukup kompetitif, ya paling nggak kalian bisa berharap tingkat konversi kalian di angka 5%. Kalau di sini angka konversi kalian rendah sekali, baru kalian boleh stres, gitu ya. Oke, gitu ya teman-teman, semoga membantu dan menjawab semua kegalauan kalian. Thank you semuanya, see you.